Nah, Mas Iman ini beliau kuliahnya justru udah banyak tempat nih, dari di Tokyo Institute of Technology ngambil S1 S2-nya, terus kemudian lanjut ke US ya, ke University of Central Florida untuk postdoc-nya ya, S3-nya justru di Jerman ya, Mas Iman ya. Iya, benar. Iya, terus kemudian sekarang menjadi asisten profesor di Universitas Tampere ya. Nah, Ya, iya, jadi dari Mas Iman nih kita kita bisa tahu insight-nya gimana sih apa sumbernya ya, maksudnya sebagai sebagai tidak hanya sebagai researcher tapi juga sebagai eh, lecturer ya Mas ya, sebagai dosen ya, mengajar juga ya. ya Eh, bisa gitu. ya, jadi kita bisa dapat insight seperti apa sih apa insight dari apa struktur apa universitas di Finlandia bisa memberikan kemudian bisa memberikan banyak kebebasan kemerdekaan buat buat mahasiswa-mahasiswanya nih. Mungkin Mas Iman bisa sharing juga. Mas Iman kan juga pengalamannya banyak nih ya di banyak tempat ya. Mungkin juga bisa bisa nanti bisa sharing juga apa seperti apa kebebasan-kebebasan seperti apa, kemerdekaan-kemerdekaan seperti apa yang bisa bisa kita ambil gitu, kita petik di setiap tempatnya. Silakan Mas Iman, layarnya. Yuk, ya. Ini slide saya sudah bisa terlihat kan ya? Ya, Oke, sudah. sip. Ya. Ya, makasih Mbak Dila dan selamat malam untuk yang di Indonesia, teman-teman yang di Indonesia. Sebelumnya mohon maaf kalau ada kedengaran ribut-ribut soalnya di apartemen saya di luar sedang ada pengerjakan itu loh, construction. Oke, jadi saya mungkin agak berbeda dengan Mbak Windy sebelumnya. Saya akan lebih fokus untuk men-share pengalaman saya menjadi staf akademik di universitas. Jadi lebih ke sisi akademisi ya. Uh, Tepatnya di Tampere University. Kebetulan saya baru 1 tahun, lebih kurang 1 tahun bekerja di Tampere University. Jadi saya hanya akan men-share berdasarkan apa yang saya alami selama 1 tahun belakangan ini. Sebelumnya, kenapa sih saya sebenarnya ingin menjadi akademisi atau staf akademik di universitas? Jadi ada 2 alasan sebenarnya. Yang pertama itu, saya itu enjoy melakukan riset, dan saya ingin lebih bebas melakukan riset mengenai hal-hal yang saya pikir penting dan atau yang saya pikir menarik. Nah, kalau saya hanya ingin melakukan riset, sebenarnya tidak harus bekerja di universitas. Bisa saja kita bekerja di research institute atau research laboratory atau mungkin di industri ya, di R&D di industri. Nah, tetapi selain melakukan riset, saya juga sebenarnya ingin berbagi atau saya senang berbagi ilmu atau berbagi pengalaman kepada orang lain, biar tidak ilmu itu tidak hanya stuck di saya saja tapi bisa saya bagi ke orang lain. Nah, itulah 2 alasan yang saya kira mungkin kalau saya ingin bisa mengerjakan 2 hal ini, mungkin yang paling bagus itu adalah saya menjadi staf akademi di universitas. Nah, ternyata setelah saya iseng-iseng kemarin cari, apa sih sebenarnya misi dari universitas di Finlandia ini? Dan ini saya ambil dari legislasi yang mengatur misi dari universitas di Finlandia. Kalau kita lihat ini secara garis besar ada 2 misinya. Yang pertama untuk mempromosikan independent academic research, jadi melakukan riset yang bebas. Yang kedua adalah untuk menyediakan research-based higher education dan to educate student. Jadi bagaimana kita bisa mengedukasi mahasiswa-mahasiswi agar mereka dapat berkontribusi pada negara mereka, dalam hal ini Finland, dalam skala yang kecil ataupun kepada masyarakat luas atau masyarakat dunia untuk skala yang lebih besar ya. Jadi kalau saya pikir sekarang apakah keputusan saya datang ke Finlandia untuk menjadi akademisi itu benar, saya pikir sampai sekarang mungkin masih benar karena apa yang saya inginkan dengan misi apa yang universitas itu juga sedang inginkan itu match atau bersambung gitu ya. Jadi saya akan mencoba menjelaskan bagaimana sebenarnya ke aktivitas riset dan juga aktivitas belajar mengajar di universitas di Tampere atau Tampere University dari pengalaman saya. Sebelumnya mungkin sedikit pengenalan dan sedikit promosi mengenai Tampere University. Mungkin belum ada atau tidak banyak yang pernah mendengar apa itu Tampere University. Jadi Tampere University ini berada di kota yang namanya Tampere di Finlandia. Dan universitas ini umurnya relatif baru ya, sekitar karena universitas ini baru didirikan tahun 2019 tahun lalu. Dan sebenarnya ini merupakan hasil gabungan dari universitas yang ada di Tampere. Yang pertama adalah University of Tampere, yang kedua adalah Tampere University of Technology.
Jadi mereka digabung menjadi satu, namanya menjadi Tampere University. Dan sampai saat ini universitas ini memiliki 7 fakultas dan mereka meliputi atau mengcover topik-topik atau area sekitar teknologi, sosial, dan juga kesehatan. Mungkin salah satu yang unik itu dari fakultas yang ada atau dari departemen yang ada adalah departemen mengenai gamification. Untuk yang lebih ingin tahu detailnya bisa di search di website Tampere University. Dan juga Tampere University ini juga merupakan salah satu universitas di Finland yang memimpin untuk masalah automation, robotics, dan juga mechanical engineering. Dan kurang lebih kita mendidik sekitar 30% dari mahasiswi teknik di Finlandia. Dan ini sekitar promosi, biasanya Tampere University menyediakan beasiswa untuk S3 bagi semua jurusan 7 buah fakultas ini. Mungkin sekitarnya biasanya open application itu sekitar bulan Agustus atau bulan September sampai akhir tahun. Jadi bagi yang tertarik silakan dicek di website universitas ini dan apply bagi yang tertarik. Kalau ada pertanyaan juga silakan email saya. Baiklah. Sebelum saya membahas apa sih tugas dari staf akademik itu, mungkin saya akan sedikit memberi gambaran apa saja sih staf akademik di universitas itu. Dan ternyata di Finlandia itu jenis staf akademik itu ada banyak ya. Tapi pertama-tama saya akan menjelaskan sebenarnya tugas staf akademik itu secara garis besar ada 3. Yang pertama melakukan riset, kedua mengajar, dan juga ketiga adalah pelayanan. Dan kalau secara garis besar, staf akademik di universitas itu terbagi 2. Yang pertama yang kita sebut tenure track career system, artinya ada jenjang karir bagi staf akademik tersebut. Yang kedua non-tenure track career system, artinya tidak ada jenjang karir secara eksplisit pada staf akademik tersebut. Nah, untuk yang non-tenure track career system ini, contohnya misalnya university lecturer, atau misalnya dosen kalau di Indonesia. Jadi kalau kita lihat ini, untuk dosen itu mereka lebih fokusnya ke teaching. Kalau kita lihat di sini workload untuk teaching mereka itu 50-90%. Artinya sebagian waktu mereka dihabiskan untuk mengajar, biasanya untuk mengajar bachelor program atau master program, dan hanya sebagian kecil waktunya digunakan untuk riset. Dan juga mungkin yang menarik di sini, doctoral researcher itu di Finlandia dan di Eropa umumnya itu dihitung sebagai staf akademik. Jadi mereka tidak dianggap sebagai mahasiswa S3, melainkan sebagai pekerja, gitu ya, employee ya. Dan kemudian mengenai tenure track career system, jadi ini adalah tingkatan-tingkatan jabatan yang bisa seseorang tempuh dalam menjadi staf akademik di universitas. Biasanya startnya itu kalau kita masuk ke universitas atau kita bergabung ke universitas, kita mulai pada jabatan yang istilahnya asisten profesor, merupakan jabatan saya sekarang ini. Dan ini biasanya akan berjenjang selama 5 tahun. Setelah 5 tahun itu biasa kita akan dievaluasi. Kalau misalnya performance kita memenuhi kriteria-kriteria yang sudah ditentukan, biasanya kita akan langsung naik menjadi associate professor. Nah, untuk kalau kita sudah menjadi associate professor, biasanya kita akan menjadi pegawai tetap. Artinya kita akan mengabdi di sana seumur hidup. Tetapi kalau kita misalnya tidak memenuhi kriteria yang ditentukan, maka kita bisa bilang karir di akademik kita sudah berakhir. Artinya kita tidak akan bisa naik ke jenjang karir berikutnya. Jadi kita akan tetap menjadi berubah ke university lecturer atau menjadi hanya researcher biasa. Nah, kalau kita sudah di associate professor, maka kita nanti setelah 5 tahun akan dievaluasi lagi, dan kalau misalnya memenuhi kriteria-kriteria tertentu juga, kita akan diangkat menjadi full professor, atau misalnya kalau di Indonesia ini setara dengan guru besar. Nah, apa sih yang membedakan 3 jenjang ini? Yang membedakan hanyalah porsi dari research, mengajar, research, teaching, dan juga service. Jadi kalau asisten profesor biasanya teaching load-nya itu hanya sekitar 10-20%. Jadi fokusnya biasanya adalah untuk membangun research capability. Artinya kita harus membangun research performance kita di universitas biar semua kolega kita yang bidangnya sama dengan kita merecognize research kita. Jadi fokus untuk asisten profesor ini lebih kepada research. Artinya research menghabiskan sekitar 70-80% dari waktu kita. Dan untuk associate professor dan profesor ini tentu risetnya itu akan lebih sedikit dan teaching load-nya itu akan lebih banyak. Tetapi tetap untuk misalnya untuk profesor, meskipun dia sudah sangat tinggi sekali jabatannya, risetnya itu tetap lebih atau sekitar 50%. Artinya meskipun sudah menjadi guru besar, kita tetap harus melakukan riset. Dan keunikan lebihnya lagi untuk sistem tenure track di Eropa atau di Finlandia ini adalah setiap asisten profesor atau associate dan full professor ini mereka adalah independen. Artinya meskipun kita asisten profesor, associate professor ini tidak bisa seenaknya menyuruh kita gitu. Jadi kita bebas melakukan apa yang kita minati sesuai dengan rencana kita sendiri.
Dan apa sih sebenarnya aktivitas riset dari asisten profesor? Yang pertama tentu kita harus memiliki research plan kita sendiri ya. Nah, research plan ini bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah short term dan yang kedua adalah long term. Short term itu sekitar 5 tahun dan long term itu adalah 10 tahun. Dan kedua adalah untuk mengeksekusi research plan kita ini, maka kita membutuhkan research group. Artinya kita harus bisa memanage atau mengestablish research group kita sendiri. Nah, research group ini umumnya terdiri dari main researcher itu terdiri dari doctoral researcher dan juga postdoctoral researcher. Nah, setelah itu apa sih tugas-tugas dari asisten profesor ini? Tugas-tugasnya yang pertama adalah membimbing mahasiswa S1, S2, dan S3. Yang kedua adalah tentunya melakukan riset, dalam hal ini melakukan publikasi dan juga kolaborasi dengan researcher lain. Dan yang ketiga adalah mencari dana riset. Kenapa kita butuh dana riset? Karena di Finlandia ini untuk S3 ini kita biasanya harus membayar ya. Bukan orang yang S3 ini yang membayar untuk melakukan S3, tetapi kita yang membayar mahasiswa untuk melakukan S3. Nah, biasanya dananya itu didapatkan dari dana riset yang harus kita cari sendiri. Dan juga apabila kita ingin meng-hire postdoctoral researcher, kita juga harus mencari dana riset sendiri. Selain itu, dana riset juga bisa digunakan untuk misalnya membeli alat eksperimen atau berpartisipasi di konferensi. Nah, dari mana biasanya dana riset ini didapat? Nah, biasanya didapat dari pertama-tama mungkin kalau kita baru bergabung, kita akan mendapat semacam startup package. Jadi semacam moda awal kita yang dapat kita gunakan untuk mulai membentuk grup riset kita sendiri. Tapi setelah itu kita harus menjadi independen, artinya kita harus bisa menjadi mandiri dan mencari dana riset kita sendiri. Untuk dana risetnya biasanya didapat bisa di sumbernya bisa dari dua. Yang pertama bisa dari dalam Finlandia sendiri dan yang kedua bisa dari Uni Eropa. Kalau dari Finlandia sendiri itu biasanya untuk yang utamanya itu funding source-nya itu bisa dari Academy of Finland. Tetapi biasanya dana riset yang diberikan oleh Academy of Finland itu lumayan sangat kompetitif. Jadi misalnya untuk tahun lalu itu dari 4.000 proposal lebih yang bisa mendapatkan dana funding itu ada dana riset itu hanya sekitar 500 project. Jadi success rate itu 15%, sangat kecil sekali. Makanya itu sangat susah biasanya untuk mendapatkan dana riset dari Academy of Finland. Yang kedua adalah dari bisnis Finland. Nah, kalau dari bisnis Finland itu mungkin seperti Mbak Windy jelaskan sebelumnya itu, ini bisa di-apply dengan kolaborasi dengan industri. Jadi ini lebih kepada product oriented, bukan kepada fundamental research ya. Nah, selain dari Finlandia sendiri, Uni Eropa juga bisa memberikan dana riset untuk negara-negara di Uni Eropa dan juga negara-negara di luar Uni Eropa. Dan biasanya fokus dari dana riset itu bisa untuk kolaborasi, artinya kita membentuk suatu tim dengan minimal 3 riset group di 3 negara, atau bisa juga secara kompetisi, artinya dana riset itu untuk diri kita sendiri. Nah, untungnya meskipun ini sangat kompetitif, untungnya biasanya di Universitas di Finlandia itu mereka menyediakan support. Jadi ada suatu tim khusus di universitas yang tugasnya itu mensupport profesor-profesor untuk meng-apply dana riset ini. Jadi misalnya menjelaskan bagaimana tips triknya untuk agar bisa chance untuk mendapatkan dana riset ini lebih tinggi begitu. Mas Iman, waktunya tinggal 3 menit lagi. 3 menit, oke. Ini untuk kolaborasi saya lewatkan ya. Jadi intinya kita bisa kolaborasi dengan industri atau dengan research group lain di dalam negeri maupun di luar negeri seperti yang Mbak Cindy katakan sebelumnya. Nah, sekilas mengenai belajar mengajar, jadi di Finlandia ini belajar mengajar merupakan sangat fleksibel menurut saya ya. Jadi misalnya salah satu contoh yang fleksibel itu di sini SKS-nya itu sangat fleksibel. Jadi misalnya kita mengambil SKS pelajaran 5 SKS, tetapi 5 SKS ini bisa biasanya dipecah-pecah. Misalnya untuk partisipasi dalam kelas 2 SKS, untuk ujian itu biasanya 2 SKS, untuk belajar mandiri misalnya 1 SKS. Jadi meskipun kita nggak berpartisipasi dalam kelas, tapi kita lulus ujian, kita tetap mendapatkan 2 SKS. Bukan berarti kita tidak mendapatkan SKS sama sekali. Jadi itu mungkin yang menurut saya yang lumayan unik yang tidak saya temukan di negara-negara lain. Dan juga untuk staf pengajar mungkin intinya itu kita selalu up to date dengan perkembangan zaman. Artinya kurikulum itu selalu dalam kurun waktu 3-4 tahun itu selalu diupdate berdasarkan apa yang diinginkan industri atau apa yang terjadi di eksternal atau di dunia lain. Sehingga mahasiswa-mahasiswa itu bisa mendapatkan ilmu yang up to date yang bisa diaplikasikan pada kondisi yang pada saat itu sedang berlangsung begitu. Oke, jadi sebagai penutup mungkin ya, jadi apa sebenarnya take home message yang ingin saya sampaikan? Yang pertama itu menjadi staf akademisi di Finland itu tentunya merupakan memiliki banyak tantangan, tetapi juga pada waktu yang lain juga mempunyai banyak kesempatan dan support.
Meskipun ada tantangan, kalau kita banyak kesempatan dan support, mungkin akan lebih mudah untuk menghadapi tantangan tersebut. Yang kedua adalah kebebasan dalam menjalankan riset dan juga memanage research group dan juga kolaborasi dan sistem yang baik, menurut saya merupakan hal yang penting untuk mencapai target yang kita telah tetapkan. Dan yang terakhir, sangat penting untuk adanya fleksibilitas dalam kegiatan belajar mengajar, dan saya pikir sangat penting ya untuk up to date dengan perkembangan zaman dan juga faktor eksternal lainnya. Oke, jadi mungkin sekian saja dari saya. Kalau ada yang ingin tahu lebih detail, silakan nanti kita diskusi waktu Q&A. Terima kasih. Iya, terima